Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Uzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kitab Al-Firqatun Najiyah, terlebih dahulu kita tata niatnya, yaitu niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengaji semata-mata hanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah yang artinya adalah kelompok yang selamat. Al-Firqatun Najiyah, yakni kelompok yang selamat. Sin isyarah ila su'al. Sin di sini artinya isyarah untuk pertanyaan. Man humul firqatun najiyah? Siapakah al-firqatun najiyah? Siapakah kelompok yang selamat? Jim, jawabannya al-firqatun najiyah hum jumhurul ummatil muhammadiyyati ayil aktsaru adadan fil ummati fi sairil usur. Al-firqatun najiyah atau kelompok yang selamat adalah kelompok mayoritas umatnya Kanjeng Nabi, ayil aktsaru adadan fil ummah, yakni bilangan terbanyak dari umatnya Rasulullah fi sairil usur, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Jadi yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah atau kelompok yang selamat adalah golongan yang terbanyak jumlahnya, yang kita kenal biasanya dengan sebutan kelompok ahlus sunnah wal jamaah, ya, atau al-firqatun najiyah. Li'anna Allah ta'ala wa'ada rasulahu alla tadilla ummatuhu fima ajma'a alaihi jumhurahum. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada utusannya bahwa umatnya tidak akan tersesat pada persoalan yang disepakati oleh kelompok mayoritas. Jadi ini termasuk min khosaisi ummatil Muhammadiyah, termasuk kekhususan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umatnya Kanjeng Nabi yang dimaksud di sini adalah para ulama al-mujtahidin. Mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya mereka ketika bersepakat pasti pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-firqatun najiyah, yakni kelompok yang selamat, adalah kelompok yang di mana jumlahnya paling terbanyak. Ada beberapa hadis yang menguatkan tentang penjelasan bahwa umatnya Rasulullah tidak akan bersepakat pada kesesatan. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain dari mereka, yaitu hadis innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Innallaha la yajma'u ummati
setelah tak ada ya mutakalimnya, ala dhalalatin. Ala dhalalatin. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah wa ghairuhuma. Makna dari hadis ini adalah bahwa umatnya Kanjeng Nabi, ya, umatnya Kanjeng Nabi yang dimaksud di sini ulamaul muslimin ayil mujtahidin. Nah, mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan. Umatnya Kanjeng Nabi yang dimaksud pada umat dalam hadis itu adalah ulamaul muslimin yakni al mujtahidun. Ulamaul muslimin yakni al mujtahidun, para ulama mujtahid. Mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan. Maknanya bahwa mereka akan bersepakat pasti pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain ya juga masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha la yajma'u ummati, atau dalam satu riwayat yang lain, innallaha la yajma'u ummata Muhammadin ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah wa yadullahi ma'al jama'ati wa man syadza syadza ilan nar wa man syadza syadza ilan nar. Maknanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengumpulkan umatnya Kanjeng Nabi dalam kesesatan. Artinya Allah menjanjikan kepada umatnya Kanjeng Nabi bahwa ketika mereka ya para ulama ul mujtahidin bersepakat pasti pada jalur yang benar. Wa yadullahi ma'al jamaah. Yadullah di sini tidak boleh diterjemahkan dengan makna tangan Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, sedangkan kata tangan itu ya itu menunjukkan badan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan malaikat, tidak serupa dengan jin, tidak serupa dengan alam semesta ini. Tapi makna dari wayadullahi ma'al jamaah yakni Allahu yu'ayyidu al jamaah. Allahu yu'ayyidu al jamaah. Allah Subhanahu wa taala memperkuat al jamaah, kelompok mayoritas, yakni al firqatun najiyah. Wa man syadza syadza ilan nar. Dan barang siapa yang menyempal dari kelompok mayoritas syadza ilan nar, maka dia akan tersendirikan di neraka, artinya masuk ke neraka. Nah, dari hadis-hadis yang telah tadi disebutkan ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa'ada rasulahu ya, menjanjikan kepada utusannya bahwa umatnya Kanjeng Nabi tidak akan bersepakat pada kesesatan. Dan al-firqatun najiyah yakni kelompok di mana paling terbesar jumlahnya, mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan. Dan akidah kelompok mayoritas meyakini bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka keyakinan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah tidak bertempat, ya, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Wa humus sahabatu wattabi'una. Mereka ya, mereka yakni umatnya Kanjeng Nabi yang tidak akan bersepakat pada kesesatan, mereka pada generasi awal ya, as-sahabatu, yaitu para sahabat Rasulullah,
wattabi'una, dan orang-orang yang mengikuti berpegang teguh pada ajarannya sahabat, wa atsba'ut tabi'in, dan para pengikut dari pengikutnya para sahabat, wa tabi'al atsba'u, dan para pengikut-pengikutnya, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, dan para pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Yang dimaksud dengan para pengikut-pengikut para sahabat yakni dari sisi ajarannya, bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berpegang teguh pada ajaran yang hak. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi yang setelahnya. Ya, mereka pun generasi yang setelahnya yang bertemu dengan para sahabat yang diistilahkan dengan ulama tabi'in, mereka berpegang teguh pada ajarannya Rasulullah dan seterusnya sampai hari kiamat. Ya. Wa humul ma'rufuna minas sadril awal bi ahli sunnati wal jamaah. Dan mereka pada generasi pertama dikenal dengan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 fintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Terdapat di dalam hadis yang menjelaskan tentang iftiraqul ummah. Hadis ini diistilahkan dengan hadis iftiraqul ummah. Ya, perpecahan umatnya Kanjeng Nabi. Makna dari hadis ini adalah sesungguhnya umat agama ini ya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sesungguhnya umat agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Fintani wa sab'una finnar. 72 dari mereka, yakni dari 73, finnar, semuanya masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan yang satu masuk surga, wahia al jamaah, yang masuk surga adalah kelompok al jamaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Nah, hadis iftaraqul ummah itu bermacam-macam redaksinya. Ya, hadis dari Abi Hurairah qol, ya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Dalam hadis yang lain sama, ya, tapi redaksinya ini yang berbeda, bahwa orang Yahudi, ya, mereka akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya, waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasrani, ya, mereka akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku, yakni umatnya Kanjeng Nabi, yakni umat dakwah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain pun, ya, ini kita menjelaskan redaksi hadisnya. Ada yang menggunakan inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluhum finnar illa wahidah wa hiya al jamaah. Terus kemudian ada yang menggunakan redaksi illa sawadal a'dzam, dan ada yang menggunakan redaksi ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, dari bermacam-macam hadis yang diistilahkan dengan iftiraqul ummah, secara makna itu sama saja. Secara makna sama saja. Maka tidak disebut dengan hadis muttarib, ya. Nah, jadi jangan sampai menganggap periwayatannya kok berbeda-beda, terus dianggap hadisnya dhaif. Bahkan ada yang aneh lagi, ya, hadis maudhu ini, ya. Dia ada lagi dibalik. Kulluhum fil jannah. Ada yang menggunakan redaksi maudhu, ya.
Ada, saya pernah dengar itu. Ya. Jadi menjelaskan dibalik. Biasanya kan yang masyhur kata mereka itu, yang masyhur itu kan kulluhum finnar illa wahidah wahya al jamaah. Katanya itu sok-sokan ini orangnya mengatakan ini orang-orang sering bacanya cuma hadis itu saja. Tidak pernah mendengar hadis kulluhum fil jannah. Ya Allah, ya. Dia tidak tahu bahwa hadisnya mau. Nah, hadis iftirakul ummah riwayatnya mukhtalifah. Riwayatnya itu berbeda-beda sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, tapi secara makna intinya sama dan ini tidak merusak derajat hadis tersebut. Ya, berbeda dengan hadis yang periwayatannya itu berbeda-beda dan secara makna tidak bisa digabungkan menjadi satu, saling bertentangan. Nah, ini akan mempengaruhi level hadisnya, derajat hadis. Kalau periwayatnya itu berbeda-beda, terus kemudian satu riwayat dengan riwayat yang lain itu bertentangan, ya ini nanti masuknya pada hadis mudhari. Kalau orang Jawa itu memaknainya hadis poyang paying. Kalau orang Jawa kalau mengartikan hadisun mudhari utawi iku hadis mertelakan hadis kang poyang paying. Poyang paying. Artinya hadis yang periwayatannya itu banyak berbeda-beda dan saling berbenturan, saling bertolak belakang maknanya, saling bertentangan. Nah, kalau yang seperti ini baru masuk pada hadis yang dhaif. Nah, kalau hadis iftirakul ummah hanya redaksinya yang berbeda, tapi secara makna itu sama. Terus perincian penjelasan hadis iftirakul ummah bahwa umatnya Rasulullah akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kenapa Rasulullah ya masih menyebut mereka dengan sebutan umatnya? Nah, umat itu ada dua. Ada istilah ummatul dakwah, terus kemudian ada istilah ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Nah, yang dimaksud dengan wa inna hadhihi millah atau dalam satu riwayat yang lain satafariku ummati. Nah, itu yang dimaksud adalah ummatul dakwah. Yang dimaksud adalah ummatul dakwah. Bahwa ummatul dakwah bukan ummatul ijabah. Yang dimaksud ummatul dakwah. Umat yang terkena dakwahnya Rasulullah. Orang kafir pun nanti masuk pada umatnya Kanjeng Nabi, tapi tergolong pada ummatul dakwah. Kalau ummatul ijabah, ini adalah umatnya Kanjeng Nabi yang menerima dakwanya Nabi. Maka tidak usah janggal, tidak usah muskil kok. Ya, ada kelompok yang mengatasnamakan Islam dan keyakinannya sudah sesat kok masih disebut dengan umatnya Kanjeng Nabi, kita katakan masuknya pada ummatul dakwah, bukan masuk pada ummatul ijabah. Bahwa umatnya Kanjeng Nabi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di sini maksudnya umatul dakwah. 72 dari mereka masuk neraka. Ini yang dimaksud adalah ummatul dakwah. Ya, apakah masuk nerakanya selamanya? Apakah tidak? Nah, di sini kita katakan bahwa kesesatan kelompok 72 ada kalanya kesesatannya itu sampai ila haddil kufri, kesesatannya sampai menyebabkan mereka terjatuh di dalam kekufuran. Ada kalanya kesesatan dari mereka tidak menyebabkan terjatuh di dalam kekufuran, tapi sesat saja. Jika memang tergolong masuk pada kesesatan yang menyebabkan mereka terjatuh di dalam kekufuran, maka masuk neraka selamanya, jelas. Jika memang ya memiliki kesesatan, namun kesesatannya tidak sampai pada batas kekufuran, tidak sampai menyebabkan terjatuh di dalam kekufuran, maka ya maka tidak akan masuk neraka selamanya, masuk neraka terlebih dahulu. Ya, jika tidak diampuni dosanya, jelas setelah itu baru nanti masuk. Nah, contohnya siapa? Contohnya Al-Ma'mun ya. Khalifatul Ma'mun. Ini kan Khalifatul Ma'mun itu mengikuti kelompok Mu'tazilah. Tapi dia mengikuti
kelompok Mu'tazilah tidak seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah. Ya, dari sisi mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, mereka berkeyakinan karena Allah tidak disifati dengan sifat kalam. Ya, kalau Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk, yang dituju adalah lafzul munazzal. Yang dituju adalah lafzul munazzal. Ya, dan Al-Ma'mun mengikuti kelompok Mu'tazilah hanya satu permasalahan ini saja. Nah, Al-Ma'mun ini ya masuk dalam satu kesesatan yang tidak sampai menyebabkan dia terjatuh di dalam kekufuran seperti itu. Wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Nah, di sini yang satu masuk surga, yang dimaksud adalah ummatul ijabah. Yang dimaksud adalah ummatul ijabah wa hiya al jamaah, yaitu kelompok mayoritas. Nanti ummatul ijabah ini terbagi menjadi dua. Ada mukmin kamil, ada mukmin naqis. Ada mukmin kamil, ada mukmin naqis. Mukmin kamil itu seorang mukmin ya yang melakukan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan secara sempurna, atau diistilahkan dengan ahlu taqwa. Orang-orang yang takwa ini disebut dengan mukmin kamil. Jika meninggal dunia, maka masuk surga tanpa didahului oleh azab. Kemudian ada mukmin naqis. Seorang yang memiliki keimanan, pokok keimanan yang benar, namun dalam segi amaliyah perbuatannya dia masih melakukan dosa, ya, atau ahlul maksiat. Ketika meninggal dunia, ada kalanya sebelumnya sudah bertaubat, ada kalanya tidak sempat bertaubat. Apabila sempat bertaubat, maka akan dimasukkan surga tanpa disiksa. Karena at-taibu kaman la dzambalah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang bertaubat kaman la dzambalah. Dia tidak memiliki dosa. Tidak mempunyai dosa. Dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jika memang tidak sempat bertaubat, ya, maka tahta masyiatillah. Ya, maka semuanya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika memang orang tersebut dosanya tidak diampuni, ya maka masuk neraka terlebih dahulu, ya, namun ujungnya nanti masuk surga. Jika memang diampuni dosanya, ya langsung masuk surga. Yang intinya adalah kalau ummatul ijabah, yakni ummatul ijabah mereka, ya, mereka itu ujungnya adalah masuk surga. Siapakah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis ini? Disebutkan lanjutan kitabnya. Walaisal muradu bil jamaah may yaltazimuna salatal jamaah. Au ulamaul hadis. Ya. Al-jamaah dalam hadis itu, ya, tidak dengan pengertian orang yang senantiasa melakukan sholat jamaah. Au ulama al-hadis. Dan juga tidak dengan pengertian maknanya para ulama al-hadis. Ulama al-hadis, ya, di sini jadi atof ke man yaltazimuna sholatal jamaah au ulama al-hadis. Balil muradu as-sawadul a'zam. Namun yang dimaksud dengan al-jamaah di dalam hadis iftiraqul ummah adalah kelompok mayoritas. Kama warada fi riwayatin ukhra di hadzal hadis, sebagaimana makna al-jamaah dengan makna kelompok mayoritas dijelaskan dalam hadis riwayat yang lain, yaitu dengan redaksi kulluhum finnar illa as-sawadul a'zam. Semuanya masuk neraka kecuali as-sawadul a'zam, yakni kelompok mayoritas. Wa fi lafzin Tirmidzi ma ana alaihi wa ashabi. Dalam satu lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat, yang masuk surga adalah kelompok yang berpegang teguh pada ajaranku, yakni ajarannya Rasulullah, wa ashabi, dan ajarannya para sahabat-sahabatku, yakni sahabat-sahabat yang Kanjeng Nabi.
Wal makna wahidun, dan maknanya sama. Baik menggunakan redaksi al-jamaah atau kulluhum finnar illa sawadal a'zam atau ma'ana alaihi wa ashabi, maknanya sama. Artinya maknanya adalah kelompok mayoritas, kelompok yang berpegang teguh pada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna jumhurul ummah ay mu'dhamahum fi usulil aqidati, karena kelompok mayoritas dalam persoalan pokok akidah lam yakhruju amma kana alaihi rasul wa ashabuhu. Mereka tidak akan menyempal dari ajarannya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Ya, jadi kelompok mayoritas mereka akan berpegang teguh pada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, khususnya adalah persoalan pokok akidah, dan mereka tidak akan keluar menyempal dari ajarannya para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Makanya baik menggunakan al-jamaah, sawad al-a'zam, ma'ana ali wa ashabi, ini sama, tidak saling bertentangan maknanya, yakni kelompok mayoritas. Seperti itu. Nah, waqad awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jama'ati wal tizami ma alaihi salafu wa jumhurul ummati wa jumhuril ummati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat agar kita berpegang teguh kepada kelompok mayoritas, berpegang teguh pada ajarannya para ulama salaf, berpegang teguh pada ajarannya kelompok mayoritas, jumhuril ummah. Iluzumil jama'ati wal tizamima alaihi salafu wa jumhuril ummah. Wal tizami ma alaihi salafu wa jumhurul ummah, ya, wa jumhurul ummah. Wa hadzara minas syudzudzi wa mukhalafatil jamaah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperingatkan agar kita tidak menyempal dari kelompok mayoritas. Ya. Saya ulangi baca kitabnya. Waqad awsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biluzumil jama'ati wal tizami ma alaihi salafu wa jumhurul ummah wal tizamu ma alaihi salafu wa jumhurul ummah. Wa hadzara minas sududi wa mukhalafatil jamaah biqauli, dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, usikum bi ashabi, saya berwasiat kepada kalian agar berpegang teguh pada sahabat-sahabat, yakni dari sisi akidah wal ahkam. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya, ya, generasi setelahnya. Wa fihi, ya, terus kemudian masih di dalam hadis, alaikum bil jamaah, kalian harus berpegang teguh pada kelompok jamaah mayoritas, wa iyyakum wal furqah, dan jangan sampai menyempal dari kelompok mayoritas. Fa inna syaitana ma'al wahid, maka sesungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang satu. Wa huwa minal litsnaini ab'ad, sedangkan ketika syaitan bersama dengan dua orang, dia akan lebih jauh. Ya, artinya syaitan itu kalau menggoda satu orang itu cepat sekali, ya. Akan lebih seseorang cepat tergoda oleh syaitan. Faman arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa, ya, yang menghendaki kelapangan surga, maka hendaknya berpegang teguh pada kelompok al-jamaah. Hadis rawahu at-Tirmidzi, riwayat Imam at-Tirmidzi, wa qala hasanun sahih. Dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih. Nanti akan dijelaskan dalam sharh hadis ini, ya. Wa rawahul Hakim fil Mustadrak wa sahahahu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan dikatakan sahih. Nah, sekilas saja bahwa yang dimaksud nanti iftiraqul ummah di sini adalah yang
berkaitan persoalan akidah. Ya. Pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah hendak mau meninggal dunia, para sahabat ya mereka masih pada minhajul wahid fi usuluddin wa furu'ihi. Dalam persoalan pokok agama cabang mereka masih pada manhaj yang sama. Ya, kecuali orang-orang yang munafik ya. Orang-orang yang secara lahiriah dia beriman, nyatanya dengan secara iktikad mereka tidak. Dan pertama kali muncul khilaf perbedaan antara sahabat ya ketika Rasulullah meninggal dunia. Ada sebagian mereka mengatakan Rasulullah tidak meninggal dunia. Ya, kata mereka Rasulullah hanya diangkat saja ke langit sebagaimana Nabi Isa ibnu Maryam diangkat ke langit tidak meninggal dunia. Ya, tapi perbedaan itu akhirnya diselesaikan oleh seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq ya yang membacakan firman Allah Ta'ala untuk utusannya yaitu innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit wa innahum mayyitun dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal dunia. Man kana ya'budu Muhammadan, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang menyembah Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Rabb Muhammad fa innahu hayyun la yamut, dan barang siapa yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Tuhannya Nabi Muhammad zat yang maha hidup yang tidak akan meninggal dunia, yang tidak akan menerima kepunahan, yang tidak akan menerima kerusakan, perubahan dan semacam. Ini awal terjadinya perkhilafan, tapi tidak saling mengkafirkan, tidak saling memfasikkan, tidak saling membid'ahkan. Ya. Dan insya Allah nanti akan diteruskan pada pertemuan minggu depan, ya, setiap hari Rabu, ya, sore. Kalau saya telat berarti saya kadang pas ngajar lupa jam. Ya, nggak bawa jam, semisal telat. Ya, intinya setiap hari Rabu saya insya Allah bisa untuk memberikan kajian kita. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau tidak ada, nanti saya yang nanya. Ya, kita tutup sama-sama kajian kitab Al-Firqatun Najiyah dengan bacaan tahlil. Nuhallilu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Bentar Ahmad. Gimana Mbak Aga? Ya Ustaz. Kurang lama. Iya, baru panas sudah selesai Ustaz. Iya, nanti insya Allah besok yang lama. Ini Ya, ada Ustaz. kegiatan di pondok.